Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi di Aceh Utara, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Hairul Syakban yang saat ini sudah berada di lokasi. Ya, Hairul, bisa disampaikan kepada kami seperti apa kondisi terakhir di Aceh Utara atau tempat Anda melaporkan, dan apakah masih ada warga atau daerah yang terisolir? Silakan Hairul. Hairul, boleh dengan laporan Anda? Kami masih belum bisa mendengar laporan Anda, Hairul. Baik, Rian, terima kasih. Selamat pagi dan juga pemirsa NTV tentunya. Ya, dapat saya laporkan, Rian, bahwa BPBD sebagaimana pusat dari informasi bencana banjir BPBD Aceh Utara, bahwa ini di sejumlah kecamatan dari total 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara, masih ada beberapa desa di beberapa kecamatan tentunya masih terisolasi begitu, Rian. Salah satunya yang sempat kami datangi yaitu ada di Kecamatan Langkahan. Nah, di Kecamatan Langkahan ini, Rian, terdapat desa-desa yang masih terisolasi. Salah satunya adalah bagaimana yang pada gambar di sebelah kita ini, bahwa ini merupakan di Desa Bukit Lintun yang masih terisolasi, dan juga ada di Desa Lubuk Pusaka begitu, Rian. Ya, Hairul, terkait dengan masih adanya beberapa wilayah-wilayah yang terisolasi, apakah dengan demikian ini juga mengganggu distribusi dari bantuan dan juga berbagai produk-produk makanan, obat-obatan yang didistribusikan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, Hairul? Iya, baik, Rian. Ini karena memang semua akses masih tertimbun atau tertutup oleh lumpur-lumpur tebal dan puing-puing bangunan rumah warga yang roboh, yang menutupi akses. Ini juga menyulitkan para relawan maupun pemerintah terkait untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik yang dituju. Yang namun uh, sejumlah warga yang memang memiliki anggaran di desanya masing-masing itu menyewa beberapa alat berat untuk membersihkan sendiri secara mandiri begitu, Rian. Berarti Anda menjelaskan bahwa memang akhirnya banyak warga yang terbilang masih cukup lama menunggu bantuan untuk pembersihan wilayah-wilayah dan juga jalur, sehingga mereka memilih untuk menyewa alat berat sendiri untuk membersihkan wilayah mereka tersebut, ya, Hairul? Ya, betul, Rian. Ya, selanjutnya, Bagaimana pada baik-baik, silakan Hairul. Ya, sebagaimana pada Jumat kemarin, Rian, ada salah satu desa, tepatnya di Desa Lubuk Pusaka. Mereka, pihak desa, menyewa 1 unit alat berat jenis ekskavator untuk membersihkan beberapa titik akses yang memang masih tertutup atau tertimbun oleh lumpur tebal, bahkan nyaris mencapai sekitar 1,5 meter yang menutupi akses utama di desa tersebut, Rian. Namun pemerintah ada juga mengerahkan alat berat di beberapa sejumlah titik lokasi untuk membuka akses yang tertutup lumpur begitu, ya. Dengan demikian, apakah jalur darat menjadi satu-satunya jalur yang bisa digunakan untuk mendistribusikan logistik, atau untuk Aceh Utara sendiri ini turut menggunakan metode penggunaan jalur udara, Hairul? Ya, baik, Rian. Hingga kemarin, Rian, ini dominan memang masyarakat yang terdampak ataupun beberapa pihak yang ingin mendistribusikan bantuan dari hasil swadaya, mereka lebih memilih jalur darat gitu, Rian. Walaupun ini memang masih ada beberapa akses yang tertutup lumpur maupun yang jalur ekstrim, mereka tetap memaksa untuk menerobos titik-titik lokasi yang masih terisolasi begitu, Rian. Dan sedikit informasi, Rian, sebagaimana mengutip dari posko informasi bencana banjir BPBD Kabupaten Aceh Utara, per tanggal 7 Desember 2025 sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, bahwa ini data yang tercatat untuk dampak korban banjir telah menelan korban jiwa sebanyak 135 orang dan 13 orang masih dinyatakan hilang, dan juga berdampak kepada 83.836 kepala keluarga
atau sebanyak 299.508 jiwa yang mengungsi, Rian, di banyak 483 titik pengungsian yang tersebar di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara begitu. Dengan demikian, apakah artinya pihak petugas terkait di tempat yang juga masih memfokuskan untuk melakukan proses pencarian selain melakukan penetrasi terhadap daerah-daerah terisolir, Hairul? Ya, baik. Dalam hal ini, Rian, ya mungkin lebih dominan dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk mencari keluarga maupun warganya yang masih dinyatakan hilang, dan ada juga pemerintah dalam hal ini menurunkan tim Basarnas untuk mencari korban lainnya, baik itu yang belum ditemukan atau dipastikan hilang maupun yang hilang karena akses komunikasi terputus. Mereka tetap mencari, dan hingga kemarin bahkan TNI dari Koramil Kecamatan Langkahan sempat mengevakuasi satu jenazah korban yang diduga merupakan korban dari bencana banjir, begitu, Rian, di desa di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Baik, baik. Semoga petugas berhasil melakukan penyusuran, pencarian terhadap korban dan juga membuka jalur-jalur terisolir agar bisa mendistribusikan barang-barang yang mereka harapkan saat ini, pakaian dan juga makanan. Terima kasih sekali lagi Hairul Betul. Syahban melaporkan langsung dari Aceh Utara. Selamat bertugas kembali.